Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mardianti dengan NIM 22232100046 dan berasal dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Asma Rayumarni MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran beserta dengan contohnya. Yang pertama, kedudukan Al-Quran. Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga Al-Quran menjadi kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran dijadikan sebagai sumber dari semua sumber hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepadanya, Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya." Dari arti ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi dan paling utama dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk untuk seluruh umat manusia, sehingga hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak perlu diragukan lagi kebenarannya apabila umat muslim sudah berpegangan teguh pada ajaran Al-Quran. Contoh kedudukan Al-Quran. 1. Al-Quran dijadikan sumber hukum yang pertama dan paling utama ketika umat muslim mempunyai perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 2. Al-Quran dijadikan sebagai korektor, yaitu kitab yang mengoreksi kepercayaan atau pandangan yang salah dalam umat beragama, termasuk anggapan yang salah yang terdapat di dalam Bible atau kitab lain yang dipandang pemeluknya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Selain mempunyai kedudukan yang tinggi dan sebagai kitab terakhir, Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran juga sebagai penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi meyakini dan mengamalkan Al-Quran bagi manusia agar umat manusia tidak menyekutukan Allah, tetapi mengesakannya agar umat manusia tidak jatuh ke dalam kemusyrikan. Contoh fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia selalu berada di jalan dan selalu berada di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran sebagai sumber pokok agama Islam. 3. Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab suci sebelumnya. Selanjutnya, soal kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah pewahyuan Al-Quran dan penghimpunan Al-Quran beserta dengan contohnya. Dalam sejarah proses perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran saling berkaitan satu dengan lainnya, karena sejarah pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran adalah proses sebelum terbentuknya Al-Quran menjadi utuh dan tersusun secara sistematis, seperti kitab Al-Quran yang kita gunakan saat ini. Dan bentuk susunannya pun tidak berubah dari zaman dahulu hingga sekarang. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Kewahyuan Al-Quran diturunkan dalam dua cara, yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauful Mahfuz ke langit dunia. Usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Surah Al-Alaq, ayat 1-5. Turunnya ayat ini sekaligus menjadi awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk penyebaran ajaran agama Islam. Turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah
sebelum hijrahnya Nabi dan Madinah setelah hijrahnya Nabi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah atau paham terkait keimanan, tauhid, dasar ajaran agama Islam. Sedangkan ayat yang diturunkan di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Proses penghimpunan Al-Quran atau pembentukan pencatatan dalam bentuk teks Al-Quran sudah mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasi dan pembukuannya menjadi teks dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Media yang digunakan saat itu ialah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, dan sebagainya. Selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana meyakini kemujizatan Al-Quran dan contohnya. Kita meyakini kemujizatan Al-Quran yaitu dengan cara meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak diragukan sedikit pun. Mempelajari, memahami, serta menghayati isi yang terkandung dalam Al-Quran, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita meyakini kemujizatan Al-Quran itu benar dan nyata. Salah satu contoh mujizat Al-Quran adalah diberikannya proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Selanjutnya, nomor 4, saya akan menjelaskan tentang kegiatan penafsiran Al-Quran. Metode tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam penafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Metode tersebut memiliki maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam metode tafsiran terdapat 4 cara yang dapat digunakan, yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan maudu'i. Contoh kegiatan penafsiran Al-Quran yang dapat dilakukan seperti membuat organisasi khusus yang membahas dan mempelajari tentang tafsir Al-Quran secara benar sesuai dengan metode-metode yang benar yang digunakan oleh para tafsir Al-Quran. Selanjutnya, nomor 5, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran serta apa hubungan keduanya dalam pembelajaran. Metode tafsir Al-Quran yang pertama, ulumul Quran berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, serta sebab-sebab turunnya. Sedangkan metode penafsiran Al-Quran adalah cara untuk mencari isi Al-Quran yang berfungsi sebagai mubayyin atau penjelasan tentang arti kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Dan hubungan keduanya saling berkaitan agar umat manusia bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Apabila dilihat dari segi lain, maka ulumul Quran juga dapat merupakan ukuran atau standar bagi tafsir Al-Quran. Artinya, semakin tinggi dan dalam ulumul Quran yang dikuasai oleh seorang mufasir, maka tafsir yang diberikannya juga akan semakin mendekati kebenarannya. Sebab, tanpa adanya penguasaan ulumul Quran yang baik, maka seseorang tidak dapat memberi penafsiran terhadap suatu ayat Al-Quran. Itulah pemaparan materi ujian tengah semester saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.